kamera anu kok mikir Iya bapak tuh abi pokok si bakal dibel ora mancing. Wes. Dia nganggo kudu. Oh segatong kita nek. Kudu nganggo apa siarannya Pak? Betul juga. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du, yang saya hormati para subscribe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada dinten iki kula wonten teng daerah Karangkendal yaitu di makomnya Syekh Maulung Sakti Wali Allah. Kula sengaja niki karena sejarah dari pun luar biasa. Ya. Maka saya langsung menemui Bapak Kunci, Bapak Ki Haji Tabiin. Alhamdulillah sekarang sudah ada itu tentang permasalahan Syekh Maulung Sakti. Katanya ini katanya tuh ya tidak meninggal dunia, tidak dimandikan dan tidak disolatin. Saya tuh masih belum paham ini barangkali itu, maka saya langsung menanyakan pada Bapak Kunci. Angga Kunci gimana tuh asal usulnya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Pada pagi hari Jumat tanggal 15 bulan Juli tidak disangka dan tidak diduga ada teman dari Indramayu, tepatnya dari desa Panguban Kecamatan Lelea, sampai bisa menyisikan waktunya untuk berkunjung atau berziarah di makam Syekh Maulung Sakti. Mudah-mudahan atas niat yang sangat tulus ini yang sore ini terbalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang setimpa dengan amal perbuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping berziarah ada sesuatu yang ditanyakan, yaitu tadi katanya dengar-dengar apa betul Syekh Maulung Sakti itu meninggal tidak secara umum manusia biasa, artinya layaknya saya sebagai umat Rasulullah, yaitu tidak boleh keluar dari ajaran Rasulullah, yaitu diantaranya apabila ada suatu orang yang meninggal maka alal muslim yajibu khamsu umurin. Bagi orang Islam ini kewajiban 5 perkara. 1. Ghusluhu, memandikan, wa kafanuhu, dan mengulusi. Yang ketiga itu menyolati. Yang kelima yang kelima itu mendem mayit. Ini sebagai pelajaran bagi saya, yaitu orang umat Islam. Yang ditanyakan kok kenapa Syekh Maulung Sakti, katanya ini enggak melaksanakan yang secara demikian. Seketahuan saya, yaitu selama Syekh Maulung Sakti ditugaskan oleh Syarif Hidayat, sesudah dipotong rambutnya itu dikasih tugas untuk menyebarkan agama Islam di bagian Cirebon Utara. Nah, tiba-tiba tempat yang disukai oleh beliau ini yaitu desa Karangkendal yang ada di lokasi Kecamatan Kapetakan. Akhirnya selama berdiam di sini itu menjalankan tugas dari keraton itu ya memang sungguh-sungguh dan betul-betul, sehingga istilahnya pada tengah perjalanan atau di tengah usia itu ada terjadi sampai peperangan antaranya Raja Galuh dan peperangan dengan Nimas Gandasari, dan juga pernah diajak mengislamkan daerah Telaga yang ada di Majalengka. Itu terjadi yang luar biasa. Tapi saya ini nggak mungkin menceritakan yang seluas-luasnya, karena kan yang paling inti ditanyakan itu yang tadi tuh, apa betul nggak disolatin atau dimandiin begitu. Nah, sementara yang udah kecek saya, dikarenakan hubungan ini masalahnya kan istilahnya bukan dalil qot'i dan bukan terkitabkan itu secara pasti. Jadi menurut istilah kabar-kabar yang melalui media orang tua, melalui media orang yang istilah pengalaman di bidang Syekh Maulung Sakti, jadi begini ceritanya itu.
selama menjalankan tugas Magelung Sakti itu pas 1 bulan itu pasti absen ke keraton Syarif Hidayatullah. Terus saben bulan absen selama ditugaskan itu. Nah tiba-tiba dalam akhir perkara itu ada selama 3 bulan nggak absen. Ya. Iya. Ratakan mene bakal beli jelas. No. Terus mene. Terus. Itu tadi yakin diganti ini. Beli yang terus. Lanjutkan. Pengen ketemu karo Wah, ini. kan kurang orang biasa kan. Tidak kagawa ya. Ayo. Nah, akhirnya menanyakan dengan sendirinya kan sebagai pegawai keraton itu menanyakan kok kenapa biasanya Syekh Magelung Sakti ini absen kok udah 3 bulan atau 2 bulan nggak ada kabarnya. Ya Seba ya sisa sesara seba itu bagi orang yang pengalaman istilah kalau saya bagi saya kurang memahami seba itu apa, tapi kalau absen ya rata-rata ya mengerti lah absen tampil isinya. Nah, akhirnya dari keraton itu ada yang turun tangan untuk melihat Syekh Magelung Sakti apa betul ini apa dalam keadaan sakit atau gimana nih, udah 2 bulan sampai 3 bulan nggak absen nih. Begitu ngecek dalam Karangkendal ternyata di Syekh Magelung Sakti itu di Karangkendal itu udah nggak ada, tinggal cahaya doang dari bawah menyinari ke atas. Cariin sekelilingnya kanan kiri belakang depan ternyata nggak ada. Akhirnya ya sudah, kemungkinan apakah pindah atau gimana nih nggak ngerti orang yang ditugaskan tuh. Cuman ya sementara yang ada cuman cahaya doang dari bawah ke atas. Cahaya itu cahaya merah apa sih cahaya putih? Ya kalau cahaya itu rata-ratanya putih lah. Iya. Seperti itu. Sinar aja sinar. Jadi tidak merubahkan warna. Ya rata kalau ya itu ya seperti sinar tuh begini, nggak ada kan ada warnanya betul lah, nggak ada berwarna, cuman padang aja gitu, nyorot. Nah akhirnya disampaikan ke keraton, gimana nih kabarnya? Akhirnya dijawab oleh yang disuruh tadi tuh, nggak ada katanya, udah sekelilingnya saya cariin nggak ada, cuman yang ada itu cahaya doang dari belakang ke atas. Akhirnya dijawab oleh orang keraton itu, entah itu orang keraton waktu itu tuh apakah masih Syekh Syarif Hidayat atau udah ada gantinya itu Bapak Tua Soban. Sementara Bapak Tua waktu ada laporan Bapak Syarif Hidayat itu udah meninggal tahu. Panembahan Ratu. Apa sih sudah wafat? Oh berarti Syekh Syarif udah meninggal lah. Iya. Berarti pergantinya itu begitu tuh. Akhirnya diputus, oh kalau gitu tuh udah meninggal alamatnya, orang alim udah meninggal. Sementara di sini kan nggak ada keluarganya, nggak punya anak, kakak, saudara, ibu kan nggak ada. Oh, berarti bukan orang sini ya? Ya bukan, dari Sam ini, dari iya, Sam, dari bukan seberang. orang sini. Dari Orang dulu sini kerap begitu. Memang udah musnah tanpa sebab. iya emang kejadian yang semacam demikian Bapak Tua sering terjadi ya waktu saya pesantren. Tapi itu sih bukan istilahnya, bukan secara nggak ada orangnya. Iya. Apabila mau meninggal itu dari bawah itu ada sinar ke atas. Iya. Entah dari rumahnya, entah dari kuburan, itu sering terjadi begitu. Ya cuman tingkatnya tuh kalau. Kalau itu cuman orangnya masih ada, cuman mau meninggal itu sering terjadi begitu. Begitu tuh Bapak Tua. Iya. Oh. Zamannya beliau Syekh Magelung Sakti kan lain dari. Lain dengan yang lain nih kan sudah Kelasnya tuh aulia lah. aulia minal aulia ini sih. Ya sama yang seperti Raja Galuh itu menghilang sama juga waktu. Iya, jadi dari mana saja pahamnya itu rata-ratanya bisa begitu. Begitu. Pak, ya zaman. Jadi ya, Tapi ya gini, maaf ya, tapi kata-kata saya satu itu kayak dunia itu Indonesia yang ada berada di sini aja ya kan? ya nggak ada lain. Itu artinya Ya, kata-kata cuman orang. Begini, kalau memang ini sih makom sih banyak. Oh, makom. Tapi kalau nama. kuburan yang istilah belum pernah dengar bahwa pernah hidup di sono terus sampai meninggal di sono belum pernah dengar. Cuman ya pertapakan sih ada. Oh, di mana-mana. Termasuk di daerah Pekalongan itu ada desa yang dinamakan Magelung. Magelung. No. Kadinda namanya.
itu dan dia Itu banyak, nanti yang diakui oleh kebudayaan adanya Di sini ya, Di Karangkendal. sini. Oh iya iya. begitu. Nah, lanjut. Nah akhirnya diputus oleh orang keraton. Oh kalau begitu alamatnya ini berarti tanda udah meninggal. Tuh jadi sono dikasih bangunan, dikasih gubuk gitu maksudnya. Nah akhirnya disonokan dengan sendirinya persiapan bawa kayu yang udah dikasih udah disusun lah. Nah sampai sini mau dipasang ternyata udah ada di sini udah ada bangunan. Oh. Begitu. Jadi nggak terpakai tuh yang bawa dari keraton. Jadi bangun itu bangunan berarti ini bangun sendiri gitu. Ya, Ya ada. alam itu. Iya, jadi kemungkinan langsung ada bangunan aja gitu. Bangunan yang Oh mungkin iya. boleh dikatakan karomat yang Karomah. mungkin karomat Iya. begitu. nggak bisa diukur dengan secara akal. Itu nama karomat tuh nggak bisa masukin akal, nggak bisa. Kayak seperti masjid apa tuh ketemu dadi kan Nggak ada contoh yang lainnya tuh. ya lanjut. Banyak lah. Nah itu merupakan kalau begitu berarti karomat kan amrun khoriqun lil adat allati utiyah lil auliya illahi ta'ala. Dikarenakan amrun khoriqun adat itu terbagi 5 diantaranya. Nah, pertama yaitu mukjizat 1. Oh, mukjizat ini suatu amrun khoriqul lil adat, sesuatu yang tidak umum dengan Ketahuannya sementara waktu itu yang ada sebagai tuan rumah itu Kibuyut Selawe yang sebelah sono tuh. Selawe. Nah itu cuman yang terdengar oleh saya itu waktu itu cuman sebagai tuan rumah yang maksudnya ada ya orang itu Kibuyut Selawe. Yang sekelilingnya mungkin yang belum ada. Oh begitu. Nah akhirnya dikasih tahu, dilaporkan ke keraton dan itu ya. Nah itu begitu berarti dijawab oh alamatnya itu udah meninggal. Tuh ini jawaban dari keraton ini udah meninggal tuh. Sementara di sini ya orang tidak mengenal nggak tahu ya. Tidak tahu ya mungkin dari sisi tidak mengenal ini apakah kasih memang belum ada orang ya orang sih ada mungkin tapi ya belum banyak lah. Itu Mesti jelas sama ada alamat di sini sama itu dari keraton ya. Dari keraton. Oh, dari keraton. Berarti ya jelas ada berarti. Ya berkedudukan di sini juga ya diurus dari keraton juga. Ya mungkin ini yang memutuskan istilah Indo meninggal ini bukan sembarang orang. Jelas. Bukan sembarang orang. Jadi bisa memastikan itu dari Cirebon bahwa di sini sudah ada kuburannya makomnya Syekh Magelung Sakti itu karena di sini sudah ada bangunan dan tadi itu timbul cahaya kan gitu ya. Cahaya kemudian ada bangunan yang membuat itu bukan orang-orang sini kan, cuma ada juga gitu ya memang ada sendiri maksudnya. Nah kemudian tuh dari pihak keraton bahwa disitulah adalah makomnya Syekh Magelung Sakti kan kemudian begitu kurang lebihnya ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ya barangkali para teman-teman saya seluruh dunia apabila ingin itu ziarah kubur ke Waliullah Syekh Magelung Sakti silakan itu di daerah Cirebon desa Karangkendal. Kecamatan Kapetakan. Insya Allah dijamin aman. Mau nginep silakan. Tujuannya Pak di jalan tidak bukan wasilah agar supaya kita itu langsung dijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita ini banyak sekali dosa. Jadi kalau kita minta sendiri tidak ada wasilah kayak ada angel. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Tapi kalau para wali Allah kan kasih Gusti Allah maka kayak cepat. Konon ya kurang lebih begitu ya. Yang intinya adalah lingkungan karomah Syekh Magelung Sakti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah ini adalah gerbang pertama ini. Gerbang pertama ya. Gerbang pertama Syekh Magelung Sakti ya, ini gerbang pertama. Oh ya. Itu gerbang pertama. Ini sekretarisnya tuh. Situs Syekh Magelung Sakti Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk
kita semua. Ya, mudah-mudahan dapat barokah dari Syekh Magelung Sakti. Ya, ini Wisma Pandepokan Keramat Syekh Magelung Sakti, Desa Karangandal, Kecamatan Patakan, Kabupaten Cirebon. Ya. Ini gerbang pertama, ini mau akan masuk ini gerbangnya. Masuk gerbang pertama Syekh Magelung Sakti. Ya. Tuh, kalau masuk ini tamu dimohon lapor ya. Kalau masuknya lapor dulu agar supaya aman segala-galanya. Nah, ini ada lingkungan. Nah, ini ruangan Bapak Kunci. Ya, kalau mau Bapak Kunci ke sini. Nah, ini ruang KB. Ini ruangan Bapak Kunci ke sini namanya tuh. Nah, ini masjid. Kalau mau sholat ya di sini tuh, karena ada musola. Enak sekali tempatnya tuh, adem, sejuk. Nah, ini para peladen barangkali ada yang nginep di sini bisa tuh, para peladen. Nah, langsung. Nah, ini tempatnya orang yang puasa, ya ruangan markes. Ya, tempatnya orang puasa. Iya, anak-anak, anak wadon. Tuh, ini sedang tidur. Tuh, ini laki. Waduh, berkaton. Ya. Ini tempatnya tuh laki pada pakondukuan ki. Ini tempatnya orang yang puasa di sini, laki-laki, sana perempuan. Iya. Oh, banyak sekali. Ini sumur untuk air. Nah, jalan sini langsung. Nah, ini makomnya ke sini. Tuh, langsung nih. Makomnya Syekh Magelung Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kuburannya ke sini. Tuh, besar sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali para kaum muslimin muslimat mau ziarah makom, mangga, insyaallah taala aman. Nah, ini makomnya tapi dikunci tuh, Ya, ini jalannya. Nah, ini untuk tamu barangkali istirahat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan ya barokah pun Syekh Magelung Sakti bagaimana putunya pada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelilingi. Oh. Ini keliling-kelilingnya. Ya, pendopo anak tuh Syekh Magelung Sakti. Ya, mudah-mudahan para sahabat-sahabat subscribe mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kami sekalian. Cukup barangkali saya ada kelupaan, minta maaf, terutama minta maaf kepada Syekh Magelung Sakti apabila saya lancang, dan kedua kali saya minta maaf kepada para mustamiin barangkali kita kurang begitu luas, karena maklumlah kita manusia biasa. Kuliah atas nama Ustadz Warham channel, Ustadz Warham pangapunten kang segala-gala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.